Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Emak Saufa. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini Emak Saufa mau memberikan tips supaya kita sebagai orang tua bisa mengelola jajan anak kita. Nah, sebagai orang tua pastinya kita ingin memiliki anak yang patuh, yang soleh, yang kalau kita kasih tahu itu nurut, ya seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan anak-anak bunda-bunda semua ini anak-anak yang soleh semua ya. Amin amin Allahumma amin. Tips yang pertama supaya anak-anak kita itu jajannya tidak berlebihan. Yang pertama tentunya pastikan anak kita itu makan secara teratur. Nah, makan secara teratur di sini maksudnya adalah anak-anak kita itu jangan dibiasakan untuk telat makan. Nah, karena kalau mereka merasa lapar gitu, kadang mereka itu males makan, jatuhnya mereka itu pengen jajan seperti itu ya. Dan biasakan anak-anak kita itu makan bersama-sama dengan keluarga. Dengan makan bersama-sama dengan keluarga, maka akan berasa kehangatan keluarga itu sendiri. Jadi anak-anak juga akan merasa mereka itu nyaman di dalam rumah seperti itu, bersama bundanya atau bersama keluarganya. Dengan makan bersama-sama dengan keluarga, maka rasanya akan lebih nikmat. Dan saya pastikan ya kalau kita makan bareng-bareng itu rasanya akan lebih gimana ya, kenyang seperti itu. Nah, untuk tips yang kedua, didiklah anak kita supaya disiplin. Kita sebagai ibu rumah tangga, kewajiban kita adalah mendidik anak kita. Nah, kalau anak kita jajannya banyak, artinya kita harus mendidiknya, itu salah. Dan kita harus didik, nah, kamu tidak boleh jajan berlebihan. Seperti itu. Bukannya malah diturutin terus. Ya bunda ya. Jadi memberikan anak jajan itu boleh. Tapi yang gak boleh itu adalah yang berlebihan. Karena jajan itu selain kurang sehat ya, kita tidak tahu itu isinya jajanan itu apa pengawet dan lain-lain ya, pasti banyak. Ayo kita didik anak kita. Nak, kamu boleh jajan, tapi kamu harus makan dulu di rumah. Seperti itu. Atau, nak, kamu sehari hanya boleh 2 kali jajan, tidak boleh lebih dari itu. Nah, coba deh kita biasakan anak kita untuk disiplin. Karena sesuatu yang berlebihan itu bun, itu pasti tidak baik jadinya. Nah, selain akan menjadi banyak pengeluaran untuk jajan itu sendiri juga belum tentu sehat kan bunda. Jatuhnya nanti ya kita tidak pengen kan anak kita jatuh sakit karena kebanyakan pengawet dan lain-lain seperti itu ya bunda ya. Jadi biasakan anak kita untuk disiplin. Itu apapun ya, nggak harus jajan aja. Jadi semuanya itu kita biasakan, kita didik anak kita supaya disiplin. Nah, yang ketiga, tips dari emak supaya kita bisa mengelola jajan anak, yaitu dengan mengganti keinginannya itu dengan kasih sayang. Nah, namanya juga anak-anak ya bun ya, keinginannya itu banyak. Ada temennya punya mainan baru, dia pengen. Ada temennya punya makan jajan ini, dia pengen. Itu hal yang wajar untuk anak-anak. Nah, kita sebagai orang tua, kita sebenarnya bisa bun mengganti keinginannya itu dengan kasih sayang. Karena pada dasarnya anak-anak itu hanya butuh kasih sayang. Kadang anak itu tantrum, menginginkan perhatian kita sebagai orang tuanya. Kadang kita mungkin kurang memperhatikan anak kita, sehingga anak kita jadi rewel, jadi pengen ini itu ya, seperti itu. Dan kita bisa mencoba dengan hal-hal kecil seperti aduh pinternya, atau sering memuji, atau sering kita mengajak bermain. Terus kita juga jangan malu untuk menyatakan kasih sayang kepada anak kita. Nah, bunda sayang banget, apalagi kalau kamu nurut banget sama bunda, masya Allah, anak soleh seperti itu ya. Ketika anak kita pinter atau anak kita
nurut sama kita, kita kasih apresiasi atau dengan memeluknya. Tapi kalau anak kita itu kurang nurut ya sama kita, kita bisa kayak tegas gitu. No, tidak boleh seperti itu sayang. Itu nanti kamu bahaya, bisa jatuh atau gitu. Jadi sebisa mungkin kita itu sebagai orang tua memberikan kasih sayang kepada anak kita, dan kasih sayang itu tidak harus berbentuk menuruti semua keinginannya. Seperti itu, Bunda. Tips yang keempat yaitu kita bisa membuatkan cemilan sendiri di rumah. Nah, ada kalanya anak-anak kita itu memang lagi masa pertumbuhan, jadi butuh makanan yang banyak. Oke lah, kita bisa belajar bikin cemilan sendiri, yaitu mungkin lebih sehat, lebih hemat, dapatnya juga lebih banyak ya Bunda ya. Bahkan dengan membuat cemilan sendiri di rumah, mungkin rasanya akan lebih enak, lebih nikmat. Kita juga bisa mengikut sertakan anak kita untuk membuat cemilan di rumah. Selanjutnya, tips yang kelima dari Emak Saufa, supaya kita bisa mengelola jajan anak kita supaya tidak berlebihan adalah kita harus bisa menjadi ibu yang baik buat anak-anak kita. Artinya kita harus bisa menjadi teladan, menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kita. Karena anak-anak kita itu peniru yang baik gitu. Nah, kita juga sebagai orang tua apabila kita tidak ingin anak kita jajan yang berlebihan, kita juga harus memberikan contoh kepada anak kita. Kita sendiri jangan suka jajan, Bunda. Kita kalau ada tukang bakso kita panggil ya jangan kaget apabila anak kita ada tukang apa dipanggil juga. Karena anak kita itu apa? Mencontoh kita. Anak itu peniru yang ulung. Selain memberikan contoh supaya kita tidak jajan melulu, kita juga harus sabar ketika anak kita tantrum, ketika anak kita menangis. Itulah waktunya kita untuk menjadi ibu yang baik, yaitu ibu yang sabar dalam menghadapi anak. Kalau anak lagi kayak gitu ya udah kita sabar. Sayang, oke, Bunda tunggu sampai kamu menjadi diam gitu. Gak apa-apa ya, kita sabar aja. Jangan malah diomelin atau malah dimarahin ya. Jadi dari situ pasti anak kita melihat, kok bundaku sabar sih menghadapi aku, seperti itu. Nah, selain kita mengajarkan hemat untuk anak, kita juga sesekali harus mengajak anak kita untuk rekreasi supaya dia juga mengenal lingkungan, supaya dia juga tidak jenuh ya dengan aktivitas yang begitu-begitu saja. Tips yang terakhir dari emak yaitu apabila kita sudah berusaha, selanjutnya kita harus berdoa meminta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tips hemat dari emak hari ini, mudah-mudahan menginspirasi dan juga bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memudahkannya, memberi kemudahan, memberi kelancaran rezeki kepada bunda-bunda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.